Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, penemuan dan penafsiran hukum. Kelas 1C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, latar belakang. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun kenyataan tidak semua peristiwa sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam kondisi seperti ini, hakim dan aparat penegak hukum tetap harus memberikan putusan yang adil. Oleh karena itu, dibutuhkan penemuan hukum sebagai cara mengisi kosongan hukum, serta penafsiran hukum untuk memahami makna sebenarnya dari peraturan yang berlaku. Tujuan presentasi: memahami konsep dasar penemuan dan penafsiran hukum. 2. Menjelaskan metode akan digunakan dan diterapkan. 3. Menjelaskan contoh penemuan dan penafsiran hukum. Pengertian penemuan hukum. 1. Menurut Sukdikno Murtuksomo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum konkret. 2. Menurut SCH, penemuan hukum adalah proses kontemplasi aturan hukum umum oleh hakim terhadap suatu peristiwa yang konkret. 3. Menurut Sueroso, penemuan hukum adalah suatu proses pencarian dan penemuan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa hukum tertentu yang nyata. Tujuan penemuan hukum. 1. Mewujudkan keadilan. 2. Mengisi kekosongan hukum. 3. Menafsirkan aturan samar. 4. Mewujudkan kepastian hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Metode penemuan hukum. Penafsiran dan interpretasi memahami bunyi Undang-Undang UUD. Contoh, Pasal 362 KUHP atau pencurian, kata pengambilan penafsiran oleh hakim sebagai memindahkan barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bukan sekedar menyentuh barang. Kontradiksi hukum, membangun aturan baru dari asas hukum ketika kurang jelas. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, hak untuk hidup, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Metode penemuan hukum. 2. Analogi, memakai aturan atau mirip. Contoh, Pasal 1365 KUHP Perdata, perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menempitkan kerugian itu mengangkapi kerugian tersebut. Argumentum Astonario, menafsirkan undang-undang kebalikannya, atau jika aturan bilang A, maka aturan lain tidak berlaku. Contoh, Pasal 284 KUHP Perzinaan. Pasal ini hanya menyebutkan yang bisa dihukum zina adalah orang yang disusun menikahi atau suami atau istri atau orang yang berzina dengan suami atau istri orang lain. Metode penemuan hukum. 3. Presesis dan hermeneusis distinction power, kebebasan bertindak yang dimiliki
Pejabat administrasi undang belum tidak mengatur secara jelas supaya pemerintahan tetap bisa berjalan. Contoh UUD tahun 2000 tentang administrasi pemerintahan pasal 2 ayat pejabat pemerintahan pembuat keputusan dan atau tidak menggunakan depresi atau A. Melahirkan penyelenggaraan dan pemerintahan. B. Mengisi kekosongan hukum. C. Memberikan kepastian hukum dan atau mengatasi sentrigasi pemerintahan. Baiklah, sekian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.